Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambar potongan. Di bawah ini ada gambar pictorial, di mana gambar ini dipotong seluruhnya. Nah, ini adalah gambar pictorialnya. Selanjutnya gambar ini disajikan dalam gambar ortogonal. Jadi ini garis pemotongannya, kemudian ini adalah gambar hasil potongannya. Potongan atau irisan. Secara definisi, potongan atau irisan merupakan cara untuk menampakkan letak gambar yang tersembunyi atau menutupi bagian gambar tersebut. Secara fungsi, itu adalah memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar tersebut untuk ditampilkan dengan jelas sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, ini ada gambar utuh dan potongan. Jadi ini benda kerja di gambar pictorial ya. Kemudian ini bidang potong. Kemudian ini hasil potongan dalam gambar pictorial. Ini adalah hasil potongan dalam gambar ortogonal. Ya, sama dengan di bawah ini ya. Ini adalah ortogonal. Ini gambar ortogonal, ini pictorial. Jadi bagian yang dalam seperti ketebalannya ini bisa ditampakkan dengan metode gambar potongan. Selanjutnya, garis dan huruf penunjukan. Digunakan garis gores titik tipis dan pada ujung-ujungnya dan pada bidang pemotongannya ditebalkan. Jadi ini garis gores titik, garis sumbu ya. Di ujung-ujungnya ini ditebalkan. Kemudian ini diberi panah ya. Arah potongannya ya ini, kemudian diberi huruf AA seperti ini. Kalau belok seperti ini, berarti pada belokan-belokan ini pun juga ditebalkan. Jadi ada penebalan di ujung-ujung, kemudian ada penebalan di belokan, kemudian ini ada panah, kemudian ada huruf yang menunjukkan arah pemotongan. Selanjutnya macam-macam potongan. Ada potongan penuh, potongan separuh, potongan setempat, potongan meloncat, potongan menyudut, potongan bidang berdampingan, potongan putar, dan potongan berurutan. Kita bahas selanjutnya potongan penuh. Separuh dari bagian benda seolah-olah dihilangkan. Jadi ini bendanya, kemudian seolah-olah dihilangkan. Ya, ini seperti ini. Kemudian hasil potongannya seperti ini. Ya, ini adalah permukaan yang terpotong. Ini berarti menunjukkan lubang yang enggak ada arsirannya ini. Ini adalah garis potongannya. Ini belok ke sini. Nah, ini ditunjukkan oleh lubang ini. Dan yang besar ini ditunjukkan oleh ini. Ada dua permukaan yang kalau tidak dipotong kemungkinannya juga tidak akan tampak. Ini contoh potongan penuh. Dipotong sebagian, ya, separuh langsung. Selanjutnya adalah potongan separuh, yaitu seperempat bagian benda seolah-olah dihilangkan. Sehingga gambar tampak setengah bagian luar dan setengah bagian dalam. Ini ada gambar pictorial busing ya. Kemudian ini dipotong seperempat ya. Potong seperempat sehingga akan tampak ini bagian luar, kemudian ini bagian dalam. Kalau digambar dalam bentuk ortogonal, maka akan tampak seperti ini. Ini adalah gambarnya. Ini garis potongnya seperti ini ya. Seperempat ini AA ini. Selanjutnya kalau digambar dalam ortogonal,
ini pandangan atasnya, maka ini pandangan depannya ya, seperti ini. Potongannya ini, berarti ini permukaan yang terpotong, ini permukaan yang tidak terpotong. Jadi dipotong separuh, seperempat ya, tampak separuh. Selanjutnya adalah potongan setempat. Benda hanya dipotong pada bagian tertentu yang ingin ditampakkan. Potongan dibatasi garis tipis bebas ya. Ini ada benda 3 dimensi ya, piktorial. Kemudian ini dipotong ya. Maka maaf, ini bukan piktorial tapi ini ortogonal. Ini dipotong. Nah, yang terkena potong ini diarsir ini. Kemudian garis tipis ini adalah garis batas, garis bebas tipis ya. Ini adalah garis batas. Ini contoh yang kedua juga sama. Jadi ini ada garis tipis bebas. Jadi tidak harus kaku lurus gitu ya. Tapi garis arsirnya ini yang lurus seperti ini. Ini gambarnya. Ada 2 ini ya. Ini potongan setempat. Berikutnya adalah potongan meloncat. Sebuah benda yang dipotong menurut garis potong AA, sebenarnya bidang potongannya terdiri atas 2 bidang. Jadi ada 2 bidang ini. AA ini ya. Ini ada bidang ini dan bidang ini. Terdiri atas 2 bidang, dalam hal ini dapat disatukan. Dengan demikian potongan tersebut dinamakan potongan meloncat. Jadi ada 2 bidang. Ini sambungan pipa ya. Ada 3 lubang, 1, 2, dan ini arahnya ke depan. Nah, ini dipotong. Yang ke arah kanan sama yang ke arah ke depan ini dipotong. Nah, karena ini 2 bidang yang berbeda meskipun satu benda, maka ini namanya potongan meloncat, dan garis potongannya diarsir berwarna biru ini ya, meskipun ini termasuk advance ya, jadi levelnya agak tinggi, tapi ini juga perlu kita ketahui. Berikutnya adalah potongan menyudut. Satu bidang potongan merupakan potongan utama, sedangkan bidang potongan yang lain menyudut dengan bidang pertama. Proyeksi pada bidang terakhir ini diselesaikan menurut aturan-aturan yang berlaku, diputar dengan berimpit pada bidang proyeksi pertama. Jadi potongan menyudut. Ini potongannya ini, potongan A ini yang utama, yang lurus ini ya. Kemudian potongan yang berikutnya ini adalah potongan yang menyudut itu ini. A ini. Ya, ini potongan utamanya, ini potongan menyudutnya. Ini adalah gambar hasil pemotongannya yang diarsir ya. Ini lubang ini adalah menunjukkan ini, sementara ini tidak ada lubangnya karena potongannya ini menyudut belok ini. Ya, ini diarsir semua. Nah, gambarnya seperti ini, potongan menyudut. Jadi garis arah potongannya ini yang satu adalah belok seperti ini. Selanjutnya potongan bidang berdampingan. Potongan pada pipa berbentuk elbow, sambungan ya, sambungan L, dapat dibuat dengan bidang yang berdampingan melalui garis sumbunya. Ini pandangan atas, jadi benda kalau dipandang dari atas seperti ini, nah ini dipotong, potongannya AA ini belok, kalau dilihat dari atas belok seperti ini. Tapi hasil potongannya ketika dilihat dari samping, ini dari depannya ini ya, depan ini atas ya, maka akan tampak seperti ini ya, ini ya, ini ketebalannya, kemudian ada lubang ini juga akan tampak di sini. Ini jenis potongan bidang berdampingan. Kemudian potongan putar ya. Benda-benda tertentu seperti ruji roda, jadi ruji yang kecil itu ya. Kemudian kait ya. Kemudian rusuk-rusuk penguat, misalkan pada sistem pendingin pada mesin sepeda motor ya, itu ada rusuk-rusuk kecil, ada tuas, ada engkol, ada gear rantai dan sebagainya, dapat digambarkan setelah potongannya diputar dan kemudian dipindahkan ke tempat lain. Nah ini tadi apa itu
eh, pengait ya, kemudian ini ada benda berbentuk ini rusuknya ya, bentuk rusuknya ketika digambar penampangnya seperti ini, jadi penampangnya U seperti ini. Nah, ini bisa digambar di tempat lain ya, yang penting potongannya ada, kemudian gambarnya bisa di posisi ini atau digeser di tempat lain bisa. Ini jenis potongan putar. Berikutnya adalah potongan berurutan. Potongan disusun secara berurutan. Biasanya ini diterapkan pada poros, apakah poros transmisi ataupun poros-poros yang lain. Ini ada poros yang diameternya berbeda, kemudian panjangnya juga beda. Ini ada pasak-pasaknya yang juga ukurannya berbeda. Nah, ini potongan A penampangnya ini, B penampangnya ini, pasaknya di sini, kemudian C penampangnya ini, pasaknya di bawah, yang D penampangnya ini, pasaknya di atas. Ini disusun berurutan. Berikutnya adalah ada benda-benda yang tidak boleh dipotong, seperti baut. Ya, baut ini bentuk ini plat ya, kemudian plat itu dilubangi diberi baut, maka bautnya tidak boleh dipotong ya, yang dipotong adalah platnya. Kemudian paku keling, ini paku kelingnya tidak boleh dipotong. Kemudian pasak, ini pasak kecil ini ya, ini. Kemudian poros, ini poros, ini juga poros, ini juga poros, tidak boleh dipotong. Kemudian bola pecal ya, yaitu berbentuk bola. Kemudian sirip tadi ya, ataupun rusuk ya, kemudian atau ruji atau penatirus ya, mirip. Nah, ini benda-benda yang tidak boleh dipotong ya, ada beberapa ini yang perlu kita ingat. Selanjutnya kita akan bahas tentang arsir, yaitu garis miring pada bidang jenis potongan. Ini ada benda, kemudian ini dipotong tadi itu masuk jenis potongan separuh ya, dipotong seperempat ya, seolah-olah dibuang seperempat ya ini ya. Ini garis arsir ini namanya garis arsir yang berwarna biru ini. Bagaimana ketentuan arsir? Yang pertama, digambar dengan garis gores tipis sejajar dengan sudut kemiringan 45 derajat. Yang kedua, jarak arsir harus sama, biasanya sekitar 2-5 mili. Untuk benda yang berdampingan, arah arsir berbeda. Yang keempat adalah untuk benda yang luas, arsiran digambar di sekitar garis batas benda. Yang kelima, pada potongan meloncat lebih baik garis arsir itu digeser. Yang keenam, jika bidang arsir pada penulisan ukuran, maka garis arsir dihilangkan supaya penulisan ukurannya jelas. Ya. Ini yang pertama tadi, digambar dengan garis gores tipis, kemudian sudut kemiringannya 45 derajat. Maka kita dalam menggambarnya menggunakan penggaris double siku ya. Double siku supaya sudut kemiringannya tepat dan seragam dari sisi jaraknya. Yang kedua, jarak arsir. Ini kita lihat jarak arsirnya sama ya, 2 mili ya 2 mili semua, 3 mili semua ya. Kemudian yang ketiga, untuk benda yang berdampingan arah arsir berbeda. Jika ada dua benda, ini satu poros, kemudian ini mungkin keninya ya, ada dua intinya, ini sama ini ya, maka benda yang sama itu arsirnya arahnya sama, ini harus menyambung dengan atas ya, ini sama. Kemudian benda yang kedua ini kan benda yang berbeda, maka arah arsirnya ini sama, yang atas sama bawah ini arahnya sama, yang tengah ini arahnya dengan ini sama, yang ini berbeda ya, karena dua benda yang berbeda. Berikutnya untuk benda yang luas, arsir di sekitar garis batas benda. Nah, ini ada benda yang luas, ini terutama ini ya, maka garis arsirnya itu hanya di tepi-tepinya ini, tetapi apa? Garis arsir ini harus tembus sini. Ya, ini nggak boleh ketika ini diluruskan ternyata tidak sambung.
ini ada beberapa arsiran benda yang berbeda. Berarti ini sama ini 1, ini sama ini 2, kemudian ini sama ini 3. Ini tidak boleh diarsir. Ya. Pada potongan meloncat, lebih baik garis arsir digeser. Ini ada benda ya, potongannya meloncat ya. Jadi ini ke sini, X ini, lurus ini, dia belok lurus ini, ke bawah, kemudian ke kiri lagi ini, X ini. Ini ada dua permukaan yang berbeda, ini sama ini. Maka garis arsirnya ini diusahakan berbeda untuk menandai, oh ini batasnya. Ya. Seolah-olah menyambung, tapi ini dua permukaan yang berbeda. Berikutnya adalah yang terakhir adalah jika bidang arsir pada penulisan ukuran, maka garis arsir dihilangkan supaya penulisan ukuran itu jelas. Ya, ini yang dimaksudkan yang di tengah ini dipotong, kemudian ini ada angka, huruf, ya maka angka ataupun huruf ini tidak boleh kena arsir ya, supaya pembacaannya mudah. Jadi arsirnya putus ini supaya kelihatan jelas. Demikianlah pembahasan garis potong dan arsir. Terima kasih.